Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan kembali di malam hari yang indah ini. Kita mau bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap yang baik daripada Tuhan malam hari ini. Kalau Tuhan sudah menuntun langkah kita, mungkin dari sehari, aktivitas kita sampai malam hari ini, kita mau bersyukur kembali di malam yang penuh sukacita ini. Mari sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini jikalau kami boleh kembali di Mesbah Doa. Tuhan, satu kesempatan lagi untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati indahnya kasih-Mu, hadirat-Mu. Bahkan urapan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami malam hari ini. Saat ini kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan, pertolongan-Mu, perlindungan Tuhan, bahkan buat tuntunan Tuhan dari hari lewat hari, dari bulan ke bulan yang lain, dari tahun ke tahun, sampai saat ini Tuhan, Kau masih izinkan kami, Kau masih memberikan nafas hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan malam hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau, bahwa kami lebih dalam Tuhan, untuk merasakan bahkan menikmati hadirat-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, apapun situasi, apapun kondisinya, kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau berharap hanya pada Tuhan saja. So kami tahu harapan kami tidak sia-sia saat kami menaruh harapan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan jalan yang buntu sekalipun Tuhan sanggup menerobos. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari buka hatimu. Nyatakan setiap isi hatimu pada Tuhan malam hari ini. Yes. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami, peluk setiap kami, dekap setiap kami ya Kudus. Makasih. Satu yang kami rindukan ya Tuhan, selalu berada dalam hadirat-Mu. Itulah yang menjadi kesukaan kami, tinggal tenang dalam hadirat-Mu Yesus. Engkaulah sumber damai sukacita kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang beri keselamatan. Oh Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Yes Jesus. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
bersekutu denganmu. Bawa kami Tuhan, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sebabnya di dalam hadirat Tuhan hati kami tenang. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan damai sejahtera, sukacita kami melimpah. Satu yang ku rindu, bersekutu. Mari datang dengan segenap hatimu. Yes. Bawa kami Tuhan lebih lagi. Amin. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh. Yes, Jesus. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Ini yang kami rindukan. Kami bersekutu menikmati hadirat-Mu, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kami Tuhan. Biar malam hari ini kami tenang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus. Terima kasih. Mari ambil waktu sejenak saudara. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Sampai saat ini kita masih ada, sampai saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar.
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu, cinta-Mu atas setiap kami. Selain kami memuji, menyembah-Mu, biar segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama yang layak kami sembah, yang kami tinggikan hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Segala pujian, syukur bagi. Amin. Yes, Jesus. Kau di dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari nyatakan dengan segenap hati. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji. Yes, kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sekali lagi. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa tentunya. Biarlah pelindungan Tuhan selalu sempurna buat kita. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu dan kita akan sama-sama mendengar kesaksian agar iman kita semakin bertumbuh. Selamat malam Ibu Dewi Basjir, perkenalkan nama saya Ferry. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya menjalani operasi hernia umbilikalis, yaitu adanya benjolan yang cukup besar di pusar yang disebabkan oleh adanya lemak di bawah dinding perut. Ya, dan akhirnya dinding perut yang akhirnya keluar dari lubang di pusar saya. Dan itu sudah sekitar 4 tahun. Waduh. Sudah sekitar 4 tahun saya mengalami hal ini, di mana sebelumnya saya ragu untuk dioperasi. Namun benjolan tersebut makin lama makin membesar sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk dioperasi dengan metode laparoskopi. Dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saya dengan sempurna. Saya percaya kuasa Tuhan ya mampu memberikan kesembuhan dari saya kepada saya. Dan puji Tuhan ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ya, puji Tuhan operasinya berjalan dengan sangat lancar, tidak ada masalah sehingga saya akhir hari ini sudah boleh pulang ke rumah kembali. Dan saya percaya ini semua hanyalah kebaikan Tuhan Yesus ya. Bagi saya dan juga keluarga saya, asalkan kita tetap percaya dan setia, maka Tuhan Yesus pasti menjawab doa kita sebagai anak-anak-Nya. Biarlah kesaksian ini dapat menguatkan iman kita semua. Mohon maaf Ibu kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie dan keluarga, juga seluruh jemaat Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Iya, saudara, aneh-aneh ya sakitnya kalau kita lihat dan pasti tidak mudah menjalani itu. Saya yakin Pak Ferry pasti bergumul ya. Bayangkan ya, itu ada lubang cukup besar di pusar yang disebabkan adanya lemak di bawah dinding perut yang keluar dari lubang di pusar. Waduh, dan sudah 4 tahun ya ditahan-tahan sehingga harusnya dioperasi. Puji Tuhan semuanya berjalan baik dan lancar. Ya, biarlah kita semua selalu meminta campur tangan Tuhan, meminta ya kesembuhan yang dari Tuhan supaya kita sama-sama boleh mengalami Tuhan dan mengalami kuasa-Nya. Terima kasih Pak Ferry buat kesaksiannya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sampai di Yesaya pasal yang ke-8. Ya, dan judul perikopnya Anak Nabi sebagai Tanda. Yesaya 8 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Ya, Maher Syalal Hasbas. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Sakaria bin Yebrekya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Syalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, ya maka dikatakan di sana, ya dikatakan di sana bahwa sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ya, jadi ayat-ayat ini adalah berisi prediksi tentang kejatuhan Israel dan Aram.
Ya, Aram jatuh ke tangan Asyur dan itu terjadi pada tahun 732 sebelum Masehi, dan Israel menyusul jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi. Yesaya menempatkan pesannya di atas gulungan kitab yang besar di tempat umum. Allah sedang memperingatkan seluruh umatnya. Nama anak itu berarti tangkas, menjarah, dan cepat merusak, ya. Jadi Tuhan berkata kepada Yesaya, ya kamu tuliskanlah di atas batu tulis yang besar, ya, dan tulis di atasnya tulisan Maher Shalal Hasbaz, ya. Dan akhirnya Yesaya menghampiri istrinya lalu mengandung seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Maher Shalal Hasbaz. Ya, sebab Tuhan berkata sebelum anak itu tahu memanggil bapa dan ibu, ya maka pada saat itulah kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ya, dan dikatakan di sini bahwa nama anak itu, ya, sudah dikatakan Tuhan memberi sebuah petunjuk atau nubuatan. Ya, nama anak itu berarti tangkas, menjarah, dan cepat merusak. Ya, Maher Hasbaz, ya dikatakan Maher Shalal Hasbaz. Ayat yang ke-5, penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Ramalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Ya, dan ayat yang ke-8, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Ya, jadi dikatakan di sana saudara, karena bangsa Yehuda itu sudah menolak kebaikan Allah, ya, dan sebaliknya mereka memilih untuk mencari bantuan dari bangsa-bangsa lain. Ya, mereka mengandalkan Mesir, mengandalkan bangsa lain. Maka Allah akan menghukum mereka, ya, ketika melihat dua sifat yang berbeda dari Allah, yakni kasihnya dan murkanya, kasihnya dan penghukumannya. Ya, maka kita harus mengenal, ya, bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan hidup kita. Ya, Tuhan itu selalu ingin melindungi, tetapi ya Dia juga memberi kita kebebasan untuk membuat pilihan, tetapi ingat ada konsekuensi dari setiap pilihan hidup yang kita ambil. Ketika bangsa Israel memilih untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan, tetapi mencari perlindungan kepada bangsa lain, mencari perlindungan kepada orang lain, maka Tuhan murka. Allah itu Maha Kasih, tetapi Dia juga menghukum. Dan biarlah kita belajar dari perjanjian lama bahwa setiap konsekuensi dari akibat, ya, semua perbuatan kita itu ada konsekuensi dari Tuhan. Ayat 9, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami, ya. Jadi pusat kekaisaran Asyur itu terletak di antara sungai Tigris dan Efrat. Dan air yang meluap di sini itu digambarkanlah suatu cara untuk menggambarkan bagaimana kekuatan yang luar biasa dari Asyur, ya. Pasukan Asyur itu akan menyerbu, menyerang, mengalahkan, ya, Israel, saudara. Bahkan dikatakan terkejutlah, ya, berarti ya mereka kehilangan keberanian, mereka mengalami tekanan dan ketakutan yang datang secara tiba-tiba. Ya, dan firman Tuhan yang mengatakan terkejutlah, terkejutlah. Ya, makanya dikatakan di sana terkejutlah, ya. Berikat pingganglah.
terkejutlah, berikat pingganglah, terkejutlah, diulangi berkali-kali. Ini bicara tentang penghukuman. Ya, ini bicara tentang sesuatu yang dahsyat yang akan menimpa mereka, dan Tuhan berkata, buatlah rancangan tapi akan gagal juga. Ya, ambillah keputusan tetapi tidak akan terlaksana juga. Ya, sehebat apapun kita membuat rencana, sehebat apapun kita membuat keputusan, kita merancang hidup kita, pekerjaan kita, kalau tanpa penyertaan Tuhan semua akan gagal. Yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan, yang kita butuhkan adalah hikmat Tuhan, yang kita butuhkan adalah kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Agar apa saudara? Agar hidup kita ini benar-benar lurus di jalannya Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami terobosan, kita bisa mengalami kebangunan rohani, kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Dan apapun yang kita rencanakan, Tuhan yang akan buat berhasil. Karena kita menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau terus mengingatkan kami akan kebenaran firman, agar kami hidup bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan lain seperti bangsa Israel yang mengandalkan bangsa lain. Kami hanya mau menaruh harapan dan kekuatan kami kepada Tuhan saja, sebab Engkau yang menyertai kami. Berkati Bapa siapa anak-anak-Mu malam ini, mereka yang terus mencari Engkau, berharap kepada Tuhan. Tuntun kehidupan anak-anak-Mu jemaat Mesbah Doa yang mau menghormati Tuhan, mengandalkan Engkau, dijauhkan dari segala pencobaan, persoalan, bahkan setiap rumah tangga Tuhan pulihkan, keluarga, suami, istri, dan anak dipulihkan Tuhan. Kami sekeluarga hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, beri damai sejahtera, sukacita, lepaskan dalam nama Yesus. Yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja melepaskan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bahkan ingin menjual aset, Tuhan juga bekerja mempertemukan dan pembeli yang terbaik. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Ketika kami sungguh-sungguh berserah dan percayanya kepadamu, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, roh takut akan Tuhan turun atas presiden kami Pak Prabowo Gibran, semua menteri-menteri kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan turun, supaya mereka tidak melakukan dosa, tidak korupsi, dan mereka boleh berpikir, memikirkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan saja. Kami minta Tuhan ambil alih bangsa kami, Tuhan pegang kendali bangsa ini. Mendengar berita-berita tentang akan adanya gempa besar yang menimpa kota Jakarta dan sekitarnya, kami berdoa mohon pengampunan dan luputkan kami dari murka Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas alam semesta, atas bumi, tanah, air, udara, laut, angin. Tuhan yang pegang kendali atas hujan, matahari, bahkan lempengan-lempengan bumi. Kami sangat percaya Tuhan yang mengatur semuanya. Ampuni bangsa kami, biar hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lautan Tuhan tercurah. Anugerah-Mu melimpah Bapa, sehingga terjadi keamanan, kedamaian, khususnya di Timur Tengah. Terima kasih Bapa, bahwa semakin banyak orang bertobat kembali kepadamu sebelum kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau jagai hidup kami tetap berada dalam perkenanan dan kekudusan-Mu. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya
Yesus.